Selamat siang semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Johnson Alfonso Sihite, NIM 2013007. Saya akan menjelaskan materi mengenai buku yang telah saya baca, yaitu tentang robotika yang berjudul Buku Pintar Robotika: Bagaimana Merancang dan Membuat Robot Sendiri, yang ditulis oleh Taufik Dwi Septian Suyadi. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan materi mengenai robot pengikut cahaya, dan yang kedua yaitu robot pengikut garis. Yang pertama-tama, ini adalah gambar dari robot pengikut cahayanya. Pendahuluan. Robot pengikut cahaya atau biasa disebut light follower robot adalah sebuah robot yang pergerakannya tergantung pada berkat cahaya yang terdeteksi oleh sensor optik yang dipasang di bagian depan robot. Nah, robot itu baru bisa bergerak kalau ada cahaya. Misalnya cahaya di kiri, dia ke kiri; kalau ke kanan, di kanan dia ke kanan; di tengah lurus. Kalau tidak ada cahaya, dia akan berhenti sendiri. Seperti itu cara kerjanya kurang lebih. Nah, ini adalah bahan-bahan atau material yang diperlukan untuk membuat robot tersebut, yaitu ada motor di CMP, kotak gear, roda kemudi, papan PCB, penjarak, mur, ring, baut, resistor, kapasitor, diode lead, transistor, IC, soket, saklar, housing, konektor, dan wadah. Dan itu adalah berapa saja yang diperlukan dan yang lebih lengkapnya. Dari desain mekanik, ini merupakan tampak samping dan tampak depan, dan juga tampak bawah. Nah, di tampak samping itu bisa dilihat yang atasnya ada letak rangkaian elektronik, tempat meletak baterainya ada di bawahnya, ada spacer atau penjaraknya supaya dia tidak tabrakan. Terus sensor cahayanya di depan, kalau mengenai sensor tersebut maka dia akan bergerak. Yang di situ ada dua roda kiri kanan dan roda belakang satu lagi. Dan yang itu base layer, yaitu wadahnya. Nah, itu gearboxnya di situ di bawah, di atas roda. Dan yang itu tampak depan dan yang ini tampak bawah. Ini adalah gambar dimensi lapisan baja dasarnya, dan satu lagi ini roda dan kotak gearnya. Pembuatan bagian-bagian mekanik robot. Yang pertama itu lapisan dasar. Lapisan dasar mekanik robot pengikut cahaya terbuat dari bahan Pertanex, yaitu PCB polos yang lapisan tembaganya telah dihilangkan. Yang kedua, sensor cahaya. Ini untuk pendeteksi yang digunakan adalah komponen optik fotodiode yang diberikan wadah sensornya. Ada 3 untuk kiri, kanan, tengah. Lalu ada kotak gear. Kotak gear digunakan pada pembuatan robot pengikut cahaya. Dalam buku ini dari kotak gear mobil mainan diambilnya. Terus ada motor di CMP yang digunakan dalam pembuatan robot pengikut cahaya ini. Itu biasanya digunakan pada mobil balap mini kayak Tamiya atau gitu. Jadi ini untuk ininya. Terus ada roda kemudinya. Itu yang kiri kanan. Nah, yang ini yang di belakang. Ini roda yang kecilnya. Ini biasanya dijual di toko-toko mekanik. Roda semacam ini juga bisa diambil dari koper atau lemari yang beroda. Terus penjarak berfungsi sebagai penyangga atau tempat untuk meletakkan
meletakkan rangkaian elektronik pada mekanik robot. Penjarak yang digunakan di sini panjangnya itu 3 cm. Penjarak ini bisa ditemukan di toko-toko elektronik. Terus ada rangkaian elektronik. Terus ada baterai dan wadah baterainya. Dan juga ini mur dan baut yang diperlukan. Terus pembuatan rangkaian elektronik itu dibagi 4, ada bagian sensor, bagian pengendali, bagian penggerak motor, dan rangkaian lengkap. Nah, yang ini merupakan bagian sensor cahaya, rangkaian sensor cahaya. Itu salah satu rangkaian pendeteksi cahaya yang menggunakan komponen optik fotodiode. Nah, itulah bagian sensornya. Terus yang kedua ada bagian pengendali. Untuk robot pengikut cahaya yang akan kita buat hanya menggunakan IC gerbang logika 74LS32 dengan konfigurasi rangkaian seperti yang tampak pada gambar yang sudah saya tampilkan. Di dalam IC 74LS32 ini terdapat gerbang logika OR. Terus yang ketiga ada bagian penggerak motor. Ini menggunakan IC L293 dengan konfigurasi pengendalian motor 2 arah. Terus yang terakhir adalah rangkaian lengkap. Ini adalah skematik elektronik lengkap robot pengikut cahaya. Lalu yang ini ada PCB rangkaian elektronik, yang sebelah kanannya tata letak komponen. Lalu ada perakitan robot, ya simpelnya masang rodanya terlebih dahulu, kiri dan kanan, lalu roda depan, memasang motor di CMP, memasang penjarak-penjaraknya, lalu memasang rangkaian elektronik, lalu yang selanjutnya langkah ketujuh, sensor detektor cahaya, yang ke-8 merekatkan sensor, yang ke-9 memasang cahaya catu daya atau baterai, yang ke-10 robot pengikut cahaya siap dijalankan. Yang terakhir, dari uji coba robot pengikut cahaya ini, apabila robot dalam kondisi normal, maka robot akan bergerak mendeteksi sumber cahaya. Robot akan berbelok ke kanan bila hanya sensor tengah dan sensor kanan yang terkena berkas cahaya, atau hanya sensor kanannya saja. Dan sebaliknya, kalau ke kiri atau kiri tengah atau kiri saja, dia ke kiri. Kalau tengah saja dia lurus. Dan kalau seperti yang di tabel itu bisa dilihat ada yang terpotong, yang terakhir itu kalau 000 dia berhenti. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang robot pengikut garis. Ini adalah gambarnya. Pendahuluannya, robot pengikut garis atau biasa disebut line follower robot adalah robot yang dapat bergerak mengikuti jalur panduan garis. Dalam hal ini, garis pandu yang digunakan adalah garis putih yang ditempatkan di atas permukaan berwarna gelap, atau sebaliknya, seperti warna kontras. Kalau permukaannya gelap berarti garisnya putih, kalau garisnya gelap berarti permukaannya putih, kebalikannya. Ini adalah bahan atau materialnya lebih banyak, tapi komponen-komponennya kurang lebih sama, hanya ditambah beberapa yang digunakan untuk pembuatan robot pengikut garis. Bisa dibaca sendiri. Lalu ini desain tampak sampingnya sama seperti tadi, hanya saja yang dibedakan adalah fungsinya.
sensor garis itu ada di bawah, di bawah, sedangkan yang sensor cahaya itu di depan, karena kan cahaya dari depan, garis di bawah lantainya, di permukaannya, jadi dia taruhnya di bawah. Itu saja perbedaannya. Lalu ini tampak depan dan tampak bawah. Ini di dimensi lapisan dasarnya sama, dan kotak gearnya juga sama. Pembuatan bagian-bagian mekanik robot juga sama, lapisan dasar ya seperti tadi. Nah, hanya bedanya di sensor garis ini fungsinya saja yang berbeda, tapi kegunaannya juga sama untuk menggerakkan robot menggunakan sensor garis. Sedangkan yang sebelumnya menggunakan sensor cahaya. Lalu ini ya sama, roda, kotak gear, motor di CMP, roda pengemudi, roda lagi, penjarak, rangkaian elektronik, baterai dan wadah, yang terakhir mur dan baut. Lalu ini adalah pembuatan rangkaian elektronik dari bagian sensornya. Ya, sedikit berbeda. Ini pendeteksi garis dengan komponen optik fotodiode. Rangkaian sensor ini hanya untuk sebuah sensor garis, namun apabila menginginkan pemasangan lebih dari satu sensor, rangkaiannya dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah rangkaiannya dari bagian sensor, dan ini bagian pengendalinya menggunakan IC microcontroller AT89S5X dengan konfigurasi rangkaian seperti yang ada di gambar yang sudah saya tampilkan. Lalu yang ketiga ada bagian penggerak motor. Ini menggunakan IC L293 sama kayak yang sensor cahaya. Pengendaliannya motor dua arah juga, seperti bisa dilihat di gambar di sini. Terus yang terakhir ada rangkaian lengkapnya juga kurang lebih sama, hanya ada berbeda di bagian-bagian sedikit saja, seperti di skematik elektronik lengkap robot pengikut garisnya berbeda, tapi yang di bagian A dan B nya masih sama seperti yang sebelumnya. Perakitan robotnya juga sama kayak yang tadi, pasang rodanya terlebih dahulu, kiri kanan dan roda belakang, memasang motor di CMP, memasang penjarak, memasang rangkaian elektronik, memasang sensor detektor garis, dan memasang baterai, dan juga robot bisa dijalankan. Ini adalah membuat program pengendali robotnya menggunakan assembler atau perakit. Dapat ditulis dengan perangkat lunak editor teks MIDE Studio for MCS 51. Nah, ini adalah hasil dari contoh program pengendali robot pengikut garis. Pembaca juga dapat membuat modifikasi sendiri untuk program pengendali robot yang sudah dibangun ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih.